Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, terus patut kita ucapkan alhamdulillah. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan berbagai karunia-Nya kepada kita semua ini. Sebagai orang beriman, tentu kita betul-betul merasakan dalam suasana seperti ini bagaimana tambahnya kualitas iman kita itu. Bagaimana makin tebalnya iman kita di dalam hati kita itu. Betapa makin melekatnya iman kita kepada Allah yang ada di dalam hati kita itu. Kita semua kayak dipaksa oleh suatu kondisi yang kita semua merasakan ini, senantiasa merenung, menjadi orang yang arifun. Arif itu bukan sekedar tahu ya, tapi memahami secara mendalam. Arif itu orang yang bijak. Sesungguhnya apa yang kita rasakan ini, sebagai orang beriman kita banyak, insya Allah hati kita ini bersentuhan dengan hal-hal yang sifatnya gaib, dan betul kita rasakan itu. Insya Allah dalam kondisi seperti ini, dulu sudah pernah kita sampaikan dalam kajian pagi, kita akan senantiasa bersikap wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Tuhanmu lah kamu mengembalikan seluruh persoalan ini. Hanya kepada Tuhanmu lah kamu sangat berharap. Itu tulus, itu keluar dari lubuk hati kita itu. Betapa tidak berdayanya kita itu. La haula wala quwwata illa billah. Insya Allah dengan demikian kita lebih memahami apa sesungguhnya kandungan dari la ilaha illallah. Kita coba kaji surat Muhammad, surat 47. Monggo dibuka Pak. Ayat 19. Surat 47 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Kita coba mengkaji ayat ini. Maka
ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan punya ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Fa'lam annahu la ilaha illallahu. Fa'lam, maka mengertilah kamu, annahu, bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak, yang lain itu batil kecuali Allah. Dan itu sudah ditegaskan di dalam Al-Quran. Apa yang diseru selain Allah itu batil, dan Allah itu adalah Tuhan yang hak, dan Allah adalah maha besar dan maha tinggi. Di surat Al-Hajj ayat 62 itu ada itu. Fa'lam, mengertilah kamu. Jadi kita diperintah betul-betul memahami. Memahami apa? La ilaha illallah. Yang diterjemahkan tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Sebab yang lain itu menurut Al-Quran batil. Tuh. Nah, insya Allah kita semua sudah tahu, tapi perlu terus kita ketahui. Sebab yang banyak mengetahui la ilaha illallah itu ya tidak ada Tuhan selain Allah, tapi hakikat la ilaha illallah itu apa? Belajarlah terus, pelajari terus hidup dan kehidupan ini. Entah belajar melalui ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah ini maupun kondisi keadaan yang kita alami. Yang semua itu tidak lepas dari kudrat iradat Allah. Alam ini nggak berjalan sendiri. Ada yang ngatur, ada yang ngurus, ada yang jaga, ada yang menciptakan apa-apa yang terjadi di lingkungan kita ini. Gitu. Fa'lam, mengertilah kamu. La ilaha illallah. Mengapa harus mengerti? Sebab la ilaha illallah itu fondasi daripada agama ini didirikan. Kalau tidak mengerti nanti fondasinya itu akan menjadi tidak karu-karuan, tidak kuat, tidak benar, tidak sahihah itu. Kalau tidak sahihah nanti di atasnya pun juga akan mudah runtuh. Lebih-lebih di era seperti sekarang ini. Era kebebasan yang betul-betul bebas sekarang ini. Tuh. Pikiran-pikiran dari mana-mana bisa masuk ke dalam pikiran kita. Paham-paham, keyakinan-keyakinan bisa masuk di dalam paham dan keyakinan kita. Maka pondasi la ilaha illallah itu harus betul-betul dimengerti. Bahkan inti ajaran agama itu ya la ilaha illallah. Para nabi itu tidak pernah diutus oleh Allah, melainkan mereka semua punya satu misi. Apa? Annahu la ilaha illallah. Berarti agama Nabi Adam la ilaha illallah. Agama Nabi Ibrahim ini sama ya, la ilaha illallah. Prinsipnya itu. Sampai dengan agama Rasulullah Muhammad SAW prinsipnya sama, la ilaha illallah.
Maka memahami la ilaha illallah ini jangan dianggap sesuatu yang sederhana gitu. Artinya jangan kita kemudian merasa betul sudah memahami tentang la ilaha illallah ini. Ayo terus kita kaji, kita pahami la ilaha illallah ini. Apa sesungguhnya la ilaha illallah itu? Mungkin panjenengan sudah sering mendengar la ilaha illallah itu kunci membuka pintu surga itu ya la ilaha illallah. Sampai kata Nabi kalau ada orang tidak meninggal tidak mengucapkan apapun, kalimat terakhir yang diucapkan la ilaha illallah masuk surga. Berarti luar biasa kalimat itu. Oh iya luar biasa kalimat itu. Tapi harus paham. Ada sebuah riwayat ini yang menceritakan bagaimana Abu Hurairah satu ketika bertemu dengan Umar. Di mana Abu Hurairah itu bergegas menuju pasar, tapi di tengah jalan ketemu Umar. Singkat ceritanya, Abu Hurairah itu pernah mendengar Rasulullah bersabda. Sabdanya begini, mangqala la ilaha illallah yabtaghi wajha Allah takhalal jannah. Siapa yang mengucap la ilaha illallah, ngucap itu ya la ilaha illallah, betul-betul mencari keridhaan Allah, itu masuk surga. Nah, Abu Hurairah setelah mendengar sabda Nabi yang seperti itu bergegas menuju pasar, ingin menyampaikan apa yang didengar dari Rasulullah itu kepada masyarakat luas, karena di pasar itu tempat kumpulnya orang. Di sekitar Masjid Medina dulu kan ada pasar itu. Tuh. Sehingga adzan sholat Jumat zaman Utsman, ya, ada adzan sebelum waktu zuhur tiba, yang kemudian dikenal adzan 2 kali. Tapi adzannya itu sebelum waktu zuhur, dan sampai sekarang Masjidil Haram itu, Masjid Nabawi itu adzannya 2 kali. Tapi adzan yang pertama itu setengah jam sebelum zuhur. Setengah jam sebelum zuhur. Jadi bukan adzan 2 kali sesungguhnya. Adzannya Jumat ya sekali, wong itu adzan sebelum waktu zuhur tiba. Setengah jam. Jenengan kalau pas ke sana ya hari Jumat, coba jenengan agak perhatian itu. Di sebelum waktu zuhur adzan itu. Setengah jam. Berarti belum zuhur. Kalau zaman Utsman jam 10. Ya jam 10 wong di pasar. Nah, Abu Hurairah itu juga begitu. Di tengah jalan ketemu Umar. Lalu ditanya, "Hendak mau kemana kamu kok kelihatannya tergesa-gesa gitu, bersemangat?" "Saya mau ke pasar." "Ada apa?" Cerita tadi. Hendak menyampaikan apa yang didengar dari Rasulullah. Siapa yang mengucap la ilaha illallah semata-mata mencari keridhaan Allah, masuk surga. Umar itu kan kritis. Umar itu diantara sahabat yang sangat kritis. Sehingga dalam kajian usul fikih, Umar itu dikenal sahabat ya, yang ketika berpikir tentang kandungan Al-Quran sampai pada tingkat maqasid syariah. Nah, itu maqasid syariah atau asrarut tasyri', hikmatut tasyri', sampai di situ. Sehingga dalam perkembangan berikutnya melahirkan teori maslahah itu, yang kemudian teori maslahah itu dikembangkan oleh Imam As-Satibi itu dan Imam At-Tufi itu, dan sekarang sudah jadi
konsumsi umum teori maslahah itu. Di mana-mana orang bicara maslahah. Umar itu kritis. Saat Nabi menandatangani perjanjian Hudaybiyah itu enggak ada sahabat yang berani tanya. Karena apa? Karena menurut pikiran para sahabat termasuk Umar, perjanjian itu merugikan umat Islam. Sehingga Umar mau tanya kepada Rasulullah. Tuh. Dan itu menunjukkan betapa jauhnya pandangan Rasulullah itu yang enggak bisa dijangkau oleh para sahabat. Sebab perjanjian Hudaybiyah itu justru membuka lebar pintu dakwah Rasulullah tanpa ada gangguan dari orang-orang kafir Mekah. Tapi harus berkorban apa? Umrahnya tidak jadi masuk pada tahun itu di tanah haram karena tertahan di Hudaybiyah itu. Padahal 2 minggu dia berjalan dengan naik unta, itu ada yang mengatakan kuda, dari Madinah menuju Mekah. Kembali itu enggak jadi. Namanya terhalang. Sehingga Nabi menyembelih hadiyu. Satu jamaah 1 ekor kambing. 7 orang 1 ekor sapi atau 1 ekor unta. Itu hadiyu. Itu tidak kaitannya dengan kurban, sesungguhnya itu kaitannya dengan hadiyu itu. Meskipun hadiyu termasuk kurban tapi tidak udhiyah. Kurban yang kita lakukan di sini namanya udhiyah, itu namanya udhiyah. Kalau itu namanya hadiyu gitu. Umar yang berani tanya itu. Sebab kelihatannya merugikan umat Islam. Lainnya enggak, Umar kritis Umar itu. Nah, ini ditanya Abu Hurairah. Mau kemana? Pasar. Ada apa kau tergesa-gesa? Menyampaikan yang beliau dengar dari Rasulullah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Mengucapkan la ilaha masuk surga. Jari Umar cek gampang mlebu swarga kok. La ilaha illallah masuk surga. Umar agak enggak percaya itu. Sik, jangan diteruskan dulu. Kamu itu betul tak mendengar dari Rasulullah? Enggak salah. Dengar tak kamu itu? Enggak betul. Ya sudahlah kalau betul, tapi jangan disampaikan dulu. Ayo kita kembali aja menghadap pada Rasulullah. Saya juga mau menyampaikan sesuatu kepada beliau itu. Dalam kaitan dengan apa yang mau kamu sampaikan kepada masyarakat di pasar ini. Kembali berdua menghadap Rasulullah. Umar tanya, apa betul Rasulullah menyampaikan qaul seperti yang didengar oleh Abu Hurairah? Nabi menjawab, benar, saya sampaikan itu. Benar. Luar biasa kalau kita la ilaha illallah itu. Luar biasa. Setelah benar, Umar melanjutkan, tapi begini ya Rasulullah, Abu Hurairah ini mau menyampaikan apa yang didengar dari panjenengan di pasar, di masyarakat luas. Nah, ketemu saya di tengah jalan. Saya juga berpikiran itu loh. Seandainya itu benar itu, apa harus segera disampaikan kepada masyarakat luas? Jangan sampai masyarakat luas itu salah paham atau hanya punya pemahaman sebatas mengucap la ilaha illallah. Selesai. Habis dosa besar, la ilaha illallah, masuk surga. Misalnya begitu. Bahkan dosa yang sangat besar, la ilaha illallah, masuk surga. Tuh.
Padahal la ilaha illallah itu yang diperjuangkan Rasulullah. Perang yang membawa kurban tidak hanya harta benda, juga manusia, lali kalimati la ilaha illallah, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Lu kok gampang sapa sing ngucap la ilaha illallah masuk surga. Lah Umar usul agar tidak disampaikan kepada masyarakat umum, khawatir nanti masyarakat terutama yang baru memahami Islam itu memiliki pemahaman yang tidak komprehensif, sehingga dikira pokoknya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Nabi setuju. Abu Hurairah tidak boleh menyampaikan kepada masyarakat luas, umumlah, heterogen maksudnya itu. Lah terus bagaimana? Perlu dipahamkan tentang la ilaha illallah. Inilah kemudian ada ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Mengertilah kamu, jangan tidak mengerti. Tuh. Mengerti apa? La ilaha illallah. Sama dengan siapa itu, ada seorang mu'alaf, tapi beliau peneliti yang dari Inggris itu, siapa itu? Dr. Turner itu. Juga begitu. Pernah ditanya oleh salah seorang, apa sih yang dimaksud la ilaha illallah? Beliau jawab, la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Kata yang bertanya, loh kalau itu kan artinya, maksudnya apa? Beliau nggak bisa langsung menjawab, spontan. Beliau kumpulkan itu buku yang banyak itu. Ternyata yang dibaca itu juga belum menemukan sesungguhnya kandungan la ilaha illallah itu apa. Baru beliau membaca sebuah buku yang halamannya sekitar 500 halaman menemukan fa'lam annahu la ilaha illallah. Berarti kita juga perlu ya untuk memahami ini. Iya, perlu. Ya, selain kita ngaji seperti begini ini, kita juga membaca ayat-ayat Allah yang ada di alam ini. Wong kita diberi potensi untuk itu. Bisa memahami, bisa memang kita diberi oleh Allah potensi untuk bisa memahami la ilaha illallah. Kalau tidak, cuma karena seakan-akan seolah-olah la ilaha illallah itu kalimat sederhana, jadi cukup dengan tidak ada Tuhan selain Allah, atau cukup diucapkan saja. Maka Quran memerintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini karena pondasi agama. Kalau sudah paham itu, insya Allah akan diketahui pula betapa kandungan la ilaha illallah itu, dan betapa keutamaan kalimat la ilaha illallah. Sampai dibaca saja bisa menyelamatkan seseorang dari siksa api neraka. Nah, itu. Ini ayat ini loh Pak, kalau tidak salah pernah dulu kita singgung kok ayat ini. Jangan tidak mengerti. Kalau tidak mengerti, salah paham, nanti dikira sudah mengamalkan la ilaha illallah padahal belum. Atau belum sahih gitu. Maka perlu mengerti terus kita itu. Terus mengerti. Insya Allah jangan tambah itu pengertiannya la ilaha illallah itu. Berbagai macam problem, berbagai macam kondisi keadaan yang dihadirkan oleh Allah itu bukan tanpa makna. Semua itu mengandung makna bagi kita sebagai hamba Allah yang terus ingin memahami lebih dalam tentang la ilaha illallah. Termasuk pandemi, katakan sudah 1 tahun ini kita mengalami kondisi seperti ini, itu insya Allah kita akan banyak menemukan kandungan-kandungan la ilaha illallah. Tuh. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Lalu diterjemahkan, tidak ada Tuhan yang hak. Tuhan itu banyak, tapi nggak ada yang hak. Makanya syarat la ilaha illallah itu kan antara lain tahu.
tahu tentang apa? Tentang rukun. Jadi orang kalau sudah la ilaha illallah harus bersikap yang pertama menafikan segala jenis Tuhan. Dan yang kedua menetapkan bahwa yang hak itu hanya Allah. Hanya Allah. Hanya persoalannya bertuhan kepada Allah itu kayak apa itu loh. Bertuhan kepada Allah itu kayak apa? Apalagi sekarang yang namanya syirik itu sumbernya ada dalam diri kita. Sehingga kalau panjenengan membaca pelajaran tafsir Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau itu selama hidupnya mengajarkan tafsir itu hanya sampai pada 17 kelompok ayat. Bukan 17 ayat ya, 17 kelompok ayat. Yang pertama itu pelajaran pertama itu adalah afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apa kamu tidak pernah memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawanya sebagai Tuhan? Jadi dalam diri. Enggak bicara soal patung dulu tidak. Itu diangkat dulu itu ayat itu. Dan itu diterangkan berkali-kali itu. Mungkin saya pernah sampaikan, beliau itu mengajarkan surat Al-Asr yang 3 ayat pendek itu, wal asri innal insana lafi khusr. Itu butuh waktu 7 bulan. 7 bulan. Dan kalau panjenengan membaca ungkapan Imam Syafi'i, seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quran 114 surat, cukup 1 surat Al-Asr itu sudah dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada apa? Setelah dijelaskan, ternyata menghabiskan waktu tidak cukup 1, 2, 3 bulan, 7 bulan, dan itu dibagi menjadi 3 termin itu. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat, itu 1 termin. Watawasau bil haq itu 1 termin. Watawasau bis sabr itu 1 bagian. Dan itu butuh waktu 7 bulan. Kita itu kalau belajar gitu kok 7 bulan, alah semula masuk belajar 3 ayat cek suwi di 7 bulan. Ini ndak, supaya ayat itu nempel betul, karena ayat itu ada di dalam tulisan itu loh, supaya kandungannya nempel betul, dijelaskan panjang lebar itu. Sampai seperti itu kelompok. Nah, ayat pertama yang dijelaskan itu afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Itu. Apa kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawanya itu sebagai Tuhan? Jadi berhala itu ada dalam diri ini. Kalau tauhidnya tidak mantap, tauhidnya tidak kokoh, la ilaha illallahnya tidak dipahami betul, sedikit terpleset barangkali kurang sadar, kurang paham, kurang merasa itu loh Pak. Kurang merasa. Sepertinya nggak melakukan itu, apalagi kalau kemudian berkaitan dengan hal-hal yang di luar dirinya. Tuh. Oke. Misalnya apa? Misalnya punya kecenderungan terhadap harta, itu misalnya. Bisa saja harta itu menjadi berhala. Wong Nabi mengingatkan 2 serigala yang lapar dilepaskan di kerumunan kambing, itu tidak lebih merusak dibanding orang yang punya kecenderungan berat terhadap harta, yang kemudian dikenal dengan gila harta itu bisa terjebak dalam kemusyrikan. Oh, bukan berarti cinta harta nggak boleh. Boleh. Siapa yang melarang? Nggak ada yang melarang.
Yang tidak boleh itu jangan mempertuhankan ya harta. Jangan mencintainya melebihi cintanya kepada Allah, kan itu. Nah gini-gini ini loh Pak. Kalau kita tidak paham la ilaha illallah, bisa terpeleset kita itu. Makanya Quran mengingatkan kita, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau kita studi kepada tauhid, ini dikelompokkan supaya orang paham. La ilaha illallah itu lambang tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah. Artinya yang lain tidak hak kecuali Allah. Hak sebagai apa? Hak sebagai Rabbun. Rabbun itu apa? Rabbun itu adalah sifat Allah dikaitkan dengan af'al Allah. Intinya apa? Khaliqun kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Tidak ada yang menciptakan selain Allah. Yang lain cuma mengelola. Dan Allah itu Rabbul Alamin. Sehingga kita harus beribadah kepada Allah itu karena Allah itu Rabbul Alamin. Rabbunnya seluruh alam. Rabbukum, Rabbun kamu semua. Rabbus samawati wal ard, Rabbunnya langit dan bumi. Bahkan di surat Ar-Rahman itu dikatakan Rabbul Masyriqo ini wa Rabbul Maghribain. Rabbnya dua timur dan dua barat. Apa maksudnya? Nanti aja dibahas itu. Nggak ada lagi yang Rabb kecuali Allah, Rabbul Alamin. Entek-entekan wis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seluruh alam ini Rabbnya adalah Allah. Jadi la ilaha illallah itu meliputi Rabb. Tuh, Rabbun yang pertama ini. Yang mencipta, yang mengatur, yang memelihara, tuh, yang menguasai. Itu semua Rabbun itu. Yang melindungi. La waliyu illallah. La waliya illallah. Itu semua Rabbun. Intinya apa ya? La ilaha illallah itu berarti la ilaha illallah ya tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Tidak ada yang mendatangkan kondisi seperti ini ya kecuali Allah. Tidak ada yang mampu menghilangkan ya kecuali Allah. Sehingga hanya Allah lah tempat kita bergantung. Hanya Allah lah tempat kita berharap. Tuh. Hanya Allah lah tempat kita mengadu. Itu. Hanya kepada Allah lah kita semua curhat. Bagaimana cara mengadu? Cara curhat? Di dalam Quran dan Al-Hadis sudah diterangkan dan diberi contoh. Yang kesemuanya itu disebut dengan ibadah. Ibadah. Oleh karena itu, selain fa'lam annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, mengandung makna Rabbun, mengandung makna ilahun. Artinya hanya Allah yang punya hak diibadahi. Karena apa? Allah itu Rabbun. Yang lain itu tidak Rabbun, sehingga nggak punya hak untuk diibadahi. Yang punya hak diibadahi itu adalah Allah. Karena Allah itu Rabbun yang hak. Nah itu. Nah, sebab kondisi seperti ini bisa saja kemudian orang itu tergelincir lalu nggak percaya kepada Allah, suudzon kepada Allah, menuduh Allah tidak sayang kepada kita, menuduh Allah mendolimi kita. Allah adalah nggak pernah dolim.
Semua apa yang diputuskan oleh Allah untuk kita itu adalah kebaikan bagi kita. Kembalinya bagi kita. Maka ada namanya hikmah itu, sesuatu yang bisa dipahami di balik yang tampak ini. Dan itu tidak tampak namanya hikmah itu. Itu namanya ibadah itu, ilahun. Ada sebuah buku kecil ya Pak ya, bahasa Arab. Dulu ada terjemahannya dulu, yang ditulis oleh Al-Maududi. Mungkin barangkali ada yang menemukan buku itu ya. Bukunya lama soalnya itu. Judulnya Al-Mustalahatu Al-Arba'ah. 4 istilah atau 4 kata atau 4 lafadz di dalam Al-Quran yang menurut beliau itu merupakan lafadz kunci untuk memahami Al-Quran. Artinya semua isi kandungan Quran hadis itu kembali kepada 4 kata kunci itu. Yang pertama Rabbun, yang kedua ilahun, yang ketiga ibadah, yang keempat dinun. Kata din itu beliau jelaskan, beliau uraikan dalam sebuah buku yang diberi judul Al-Mustalahatu Al-Arba'ah. 4 istilah di dalam Al-Quran itu. Saya pernah baca dulu kok itu buku itu isinya. Ya, orang memahami Quran itu oleh beliau Al-Maududi diharapkan memahami Rabbun, memahami ilahun, memahami ibadah. Karena Quran itu din. Sehingga juga paham din. Pernah saya sampaikan, Profesor Siti Ghazalba itu tidak pernah mau menerjemahkan din itu dengan agama. Enggak mau. Karena kandungan kata din dengan agama itu enggak seimbang. Terlalu dangkal kalau kata din diterjemahkan dengan agama. Ya, termasuk kata religi. Jadi menurut beliau din itu ya sudah kata spesifik. Maka buku yang beliau tulis itu enggak pernah menggunakan kata agama. Beliau orang Malaysia, Siti Ghazalba itu selalu menggunakan sebutan din. Tapi di Indonesia enggak ada kata lagi ya, yang ada ya kata agama itu ya, akhirnya diterjemahkan agama. Apalagi disebut religi, sampai orang-orang Barat itu mengatakan Islam itu Muhammadanisme, pahamnya Muhammad. Jadi dikira Islam itu yang menciptakan, yang mewujudkan, ya, yang membuat agama Islam itu Rasulullah. Padahal Quran menegaskan, kamu itu cuma menyampaikan. Agama ini wahyu, tidak main-main. Kandungan intinya, la ilaha illallah. Oleh karena itu, kalau kita betul-betul paham la ilaha illallah, insya Allah. Wadah, oke, tidak apa-apa. Oh iya ya, insya Allah nanti kita akan bisa beribadah kepada Allah. Sampai di sini dulu. Barangkali ada yang perlu didiskusikan. Monggo Pak. Santai aja, nggak apa-apa. Ini belum satu ayat Pak ini Pak. Masih fa'lam annahu la ilaha illallah. Monggo Pak, santai aja. Monggo. Karena ada orang-orang yang bilang semua agama sama, terus Tuhannya juga semua menuju satu Tuhan. Kalau orang Arab dulu kan mengenal Allah itu sebagai Tuhan, seperti itu. Dan orang-orang sekarang ya mungkin boleh berbagai jalan yang ditempuh atau mengucapkan kan itu hanya satu. Itulah makanya tadi jawabannya itu ya harus ngerti la ilaha illallah. Kalau tidak ngerti ya, atau pemahamannya nggak dalam, ya seperti itu nanti sampean itu. Nanti jadi seperti itu.
Nanti sampean akan paham kalau sudah belajar yang namanya la ilaha illallah bahwa ya la ilaha illallah kalau diterjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah itu sesungguhnya juga kurang pas. Yang pas ya tadi itu tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Itu baru. Tidak ada Tuhan yang punya hak diibadahi kecuali Allah. Tuh. Ya di situ kuncinya sesungguhnya sampean. Oke. Kalau semua agama itu dianggap baik, loh iya. Dalam arti tidak ada agama yang tidak mengajarkan kebaikan. Tapi kebenaran itu kan jelas. Dalam konsep Quran itu al-haqqu mir rabbik. Yang dari Allah itu yang benar. Nah pertanyaannya yang lain dari Allah apa tidak kan gitu saja sampean. Nah yang lain itu dari Allah apa tidak? Wong ada sabilillah, ada sabili tauhid itu. Nggih, itu. Itu kan pikirannya orang liberal. Ya itu yang diangkat dalam rangka supaya orang-orang Islam terutama betul-betul bisa mewujudkan tasahmu, toleransi menurut pemahaman mereka. Itu. Sebab pemahaman yang seperti itu kan tidak sejalan dengan pemahaman Quran tentang tasahmu. Bahwa kita ini diperintah tasahmu itu iya. Iya. Prinsip-prinsip tasahmu itu sudah ada di dalam Al-Quran, sudah ada. Tapi kan bukan liberal. Bukan liberal. Ya kan. Nah, nanti sekarang ini kan memang agama itu banyak kan. Di Indonesia ini juga ada namanya agama oplosan, bareng itu ya ono sampean itu. Ngerti oplosan tak sampean itu? Ya Quran dicampur animisme, dicampur apa pokoknya dioplos kan sampean. Oke. Saya kira begitu ya itu ya. Nanti kalau kembali kepada la ilaha illallah insyaallah kan. Monggo Pak, nggih. Saya enggak menjelaskan itu ya Pak. Pokoknya paham la ilaha illallah insyaallah bisa menjawab itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekiranya seseorang ingkar dengan la ilaha illallah, itu tentu saja orang tersebut saja yang punya dosa. Orang tersebut saja yang punya dosa. Tetapi bila sebuah negara yang pemerintahnya ingkar dengan la ilaha illallah, bagaimana urusannya? Nggih. Itu nanti jawabannya panjang, Pak. Nggih. Karena yang namanya menurut sampean namanya ingkar itu kayak apa itu loh. Sebab itu nanti akan bicara dengan sistem sebuah negara. Bicara negara itu bicara luas Pak nanti bicaranya itu. Oke. Sebab kalau kita kembali kepada sejarah politik Islam. Oke. Dengan kekuasaan yang dibangun meskipun membawa kemajuan bagi perkembangan dunia Islam terutama bidang ilmu pengetahuan atau peradaban, tapi ada juga sisi lain Pak yang kalau kita renungkan kok terjadi ya apa? Saling membunuh antar umat Islam itu Pak, saling berperang. Khalifah Bani Umayyah berperang dengan Khalifah Bani Abbasiyah. Itu Pak. Kayak gitu itu. Nah, kalau kita mau mengatakan dengan bahasa yang saklek, oh itu kan nggak sesuai dengan ajaran agama. Nanti dulu Pak, gitu. Ini perlu dikaji cukup panjang gitu. Sehingga makanya ayat berikutnya ini Pak, itu diikuti dengan wastaghfir lidzambika. Mohonlah ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Walil mu'minina, dan atas dosa-dosanya orang mukmin laki-laki. Wal mu'minat, dan orang-orang mukmin perempuan. Diikuti Pak ini Pak. Artinya manusia tetap manusia. Ngaten Pak nggih.
Meskipun dia berla ilaha illallah, bisa saja dia berada pada sebuah wilayah yang tidak sama sekali didirikan di atas la ilaha illallah. Tuh. Ya kalau zaman Nabi Pak, konsep negara itu jelas. Ada Darul Islam, ada Darul Harbi. Namanya Darul Kafir itu, kafir harbi. Ada kafir dhimmi. Sekarang batasan itu sudah sulit Pak dicari. Karena negara sekarang itu nation state, negara bangsa. Sehingga di dunia ini negara yang menyebut dengan Islam itu dua. Yang pertama Pakistan, itu Republik Islam Pakistan. Dan yang nomor dua Iran, Republik Islam Iran. Dan Iran itu berfaham Syiah Isna Athariyah, Syariah itu, atau Syiah Imamiyah. Tuh. Jadi bukan Syiah yang lain, Syiah Imamiyah pahamnya itu. Tapi nama negaranya Republik Islam Iran. Yang lain enggak Pak. Saudi Arabia kerajaan, Mesir Republik, dan yang lain-lain Pak itu. Jadi kalau panjenengan tanya seperti itu nanti panjang Pak. Oleh karena itu yang perlu untuk kita betul-betul mantapkan adalah mengertilah tentang la ilaha illallah. Dimanapun kondisi kita berada, kalau kita memahami, insya Allah Pak. Tapi tetap kembali, manusia adalah manusia, bukan malaikat. Sehingga ayat berikutnya diikuti dengan mohonlah ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Dan bahkan bukan hanya atas dosamu, juga atas dosa orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Selesai Pak di situ Pak. Tapi kerangkanya tetap la ilaha illallah. Berarti kita itu meskipun berusaha mewujudkan la ilaha illallah seoptimal mungkin, masih banyak keplesetnya. Iya Pak jawabannya. Ya masih banyak itu. Ya, harus kita akui. Makanya terus kita pahami, terus kita pahami. Sehingga kalau toh misalkan kita terpleset, itu kita segera bisa ingat Pak. Dan memperbanyak istighfar. Saya kira begitu Pak ya. Jawabannya begitu. Cukup nggih? Nggih. Dari ayat ini belum kita bahas seluruhnya, mungkin nanti kita teruskan. Ya. Jadi ayat ini memerintahkan kepada kita untuk paham la ilaha illallah. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu inti ajaran agama Islam yang diturunkan oleh Allah kepada seluruh para nabi. Fondasi agama ini juga la ilaha illallah. Kunci membuka pintu surga juga la ilaha illallah. Kita berangkat menjadi muslim dengan la ilaha illallah dan menghadap kepada Allah juga dengan membawa la ilaha illallah. Itu inti. Sehingga perjuangan yang kita lakukan pun termasuk ibadah yang kita lakukan ini semuanya kerangkanya adalah mewujudkan la ilaha illallah. Oleh karena itu ini perlu dipahami terus. Perlu diintrospeksi terus itu. Sehingga bahasa Quran enak, fa'lam annahu la ilaha illallah. Mengertilah kamu, jangan tidak mengerti bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Cukup sampai di sini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalal wajhikal karimi wal adimi sultanik. Allahumma ksif annal bala wal waba wal ghala wal faksha wal munkar wal baghi wal amrat wa ta'un ma la yaksifu ghairuka. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal ghala wal faksha wal munkar wal baghi wal amrat wa ta'un ma la yadfa'uhu ghairuka. Allahumma asrif annal bala wal waba wal faksha wal munkar wal baghi wal amrat
wa ta'un ma la yasrifu ghairuka Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal afiyah fid dini wa dunya wa ahli wal mali Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis saqa wa su'il qada wa samadatil adha Allahumma inna na'udzubika minal farasi wal juluni wal judam sa'il asqam bismillahir la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Wa maftah alaina abwaaba rahmatika wa hikmatika wa ansurna nasran azizan ya fattah ya razzaq. Urzuqna wa anta khairur raziqin hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.